Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka, angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spektroskopi massa, mulai dari pengertian, kegunaan, prinsip kerja, prosedur kerja, serta cara analisis data menggunakan spektroskopi massa. Baik, sekarang kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu pengertian spektroskopi massa. Nah, spektroskopi massa adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul yang ditemukan oleh Francis William Aston pada tahun 1919. Spektroskopi massa ini suatu teknik analisis dengan prinsip dasar membuat suatu molekul netral menjadi bermuatan sehingga bisa dideteksi. Nah, tujuan utama dari spektroskopi massa adalah mengetahui berat molekul. Kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu kegunaan spektroskopi massa. Nah, jadi spektroskopi massa ini memiliki banyak kegunaan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui komposisi unsur dari bahan yang dianalisis sehingga diketahui berat dan rumus molekulnya. Nah, yang kedua, mengetahui unsur senyawa, baik senyawa anorganik maupun senyawa organik. Yang ketiga, untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif suatu kompleks. Yang keempat, untuk penentuan struktur dari komponen permukaan padatan. Yang kelima, untuk menentukan perbandingan isotop dalam suatu sampel. Yang keenam, untuk menentukan berat molekul dengan sangat teliti sampai 4 angka di belakang desimal. Yang terakhir yaitu spektroskopi massa dapat digunakan untuk mengetahui rumus molekul tanpa melalui analisis unsur. Baik, sekarang kita melangkah ke materi yang ketiga, yaitu prinsip kerja dari spektroskopi massa. Nah, adapun prinsip kerjanya yaitu mengionisasikan senyawa kimia, menghasilkan molekul atau fragmen molekul, dan mengukur rasio massa atau muatan. Nah, spektroskopi massa menghasilkan berkas ion, mengolah ion tersebut menjadi spektrum yang sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan dan merekam kelimpahan relatif tiap jenis ion yang ada. Baik, sekarang kita membahas tentang prosedur kerja dari spektroskopi massa. Jadi prosedur kerjanya yaitu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu injeksi, yang kedua ionisasi, yang ketiga akselerasi, yang keempat defleksi atau pembelokan, dan yang kelima deteksi. Nah, sekarang kita membahas apa itu injeksi. Nah, injeksi merupakan proses pemasukan sampel ke dalam instrumen spektroskopi massa. Nah, yang kedua ionisasi. Sampel yang telah dimasukkan kemudian dipanaskan melebihi titik didihnya sehingga beralih fasa menjadi gas. Nah, sampel yang telah berbentuk gas dimasukkan dalam ruang ionisasi. Partikel sampel atau maupun molekul ini kemudian ditembak dengan elektron berenergi tinggi. Nah, adanya penembakan itu membuat partikel sampel terbombardir. Nah, sehingga salah satu elektronnya terpental keluar. Dengan demikian partikel tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, selanjutnya akselerasi. Nah, ion bermuatan positif didorong sehingga melewati celah kecil. Akselerasi bertujuan supaya ion positif melaju dengan kecepatan tinggi ke tahap selanjutnya. Nah, setelah itu defleksi atau pembelokan. Nah, ion positif yang bergerak cepat tersebut selanjutnya dibelokkan dengan medan magnet. Nah,
Pembelokan ini menyebabkan adanya pemisahan fragmen ion sesuai dengan rasio massa permuatannya. Nah, selanjutnya deteksi. Setelah ion-ion dipisahkan berdasarkan massa permuatan, maka selanjutnya adalah deteksi beratnya. Sebuah alat pencatat atau recorder berfungsi untuk mencatat massa kation yang berhasil dipisahkan. Detektor hanya bisa mendeteksi ion. Dengan demikian, partikel netral tidak akan terdeteksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara analisis data menggunakan spektroskopi massa. Nah, langsung saja teman-teman melihat gambar yang ada. Di situ teman-teman bisa lihat ada beberapa proses dari analisis data. Nah, yang pertama sampel kita injeksikan dulu, kemudian menuju ke ionisasi. Pada ionisasi akan menuju ke acceleration, kemudian deflection, dan terakhir yaitu detection. Nah, langsung saja kita melangkah ke ionisasi. Jadi atom diionisasi dengan mengambil satu atau lebih elektron dari atom tersebut supaya terbentuk ion positif. Ini juga berlaku untuk unsur-unsur yang biasanya membentuk ion-ion negatif, contohnya yaitu klor, atau unsur-unsur yang tidak pernah membentuk ion, contohnya yaitu argon. Alat ini selalu bekerja hanya dengan ion positif. Nah, setelah mengalami ionisasi, sampel tersebut akan mengalami percepatan. Nah, ion-ion tersebut dipercepat supaya semua mempunyai energi kinetik yang sama. Ion-ion positif yang ditolak dari ruang ionisasi tersebut akan melewati 3 celah. Teman-teman bisa melihat di mana celah terakhir itu bermuatan 0 volt, celah yang berada di tengah mempunyai voltase menengah. Nah, semua ion-ion tersebut dipercepat sampai menjadi sinar terfokus. Kemudian sampel setelah diionisasi kemudian dipercepat, sampel akan mengalami pembelokan. Ion-ion tersebut dibelokkan dengan menggunakan medan magnet. Pembelokan yang terjadi tergantung pada massa ion tersebut. Semakin ringan massanya akan semakin dibelokkan. Besarnya pembelokannya juga tergantung pada besar muatan positif ion tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak elektron yang diambil pada tahap pertama atau ionisasi, semakin besar muatan ion tersebut, pembelokan yang terjadi juga akan semakin besar. Nah, tahap yang terakhir, yang keempat, yaitu pendeteksian. Nah, sinar-sinar ion yang melintas dalam spektroskopi massa akan dideteksi secara elektrik. Nah, ketika sebuah ion menubruk sebuah kotak logam, maka ion tersebut akan dinetralisir oleh elektron yang pindah dari logam ke ion. Teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kanan. Nah, hal ini akan menimbulkan ruang antara elektron-elektron yang ada dalam logam tersebut, dan elektron-elektron yang berada dalam kabel akan mengisi ruang tersebut. Aliran elektron dalam aliran kabel itu dideteksi sebagai arus listrik yang bisa diperkuat dan dicatat. Semakin banyak ion yang datang, semakin besar arus listrik yang timbul. Ini adalah gambar, salah satu gambar kegunaan dari spektroskopi massa, yaitu bisa mengukur umur suatu benda-benda fosil atau prasejarah lainnya. Nah, di sini saya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perhitungannya.
tapi tapi di situ ada sebuah link yang bisa teman-teman nonton untuk menambahkan pengetahuan teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas saja tentang bagaimana sih cara perhitungan, bagaimana sih kenapa bisa spektroskopi massa bisa mampu mengetahui umur benda-benda purba. Nah, di sini kan ada yang dikatakan dengan carbon dating. Nah, kita ketahui carbon dating itu apa? Carbon dating itu adalah karbon punya pasangan. Nah, pasangan itu yaitu isotop C13 dan C12. C12 sangat stabil, sedangkan C13 itu tidak stabil. Nah, karena tidak stabil, maka karbon 13 itu mengalami penurunan, sehingga dapat dilakukan atau dihitung perbandingan C13 dalam tubuh makhluk hidup. Nah, setelah itu, jadi kita bisa tahu berapa jumlah usia fosil itu dan jumlah C13 atau karbon 13 dalam tubuh karena ada perbandingan waktu peluruhannya. Nah, sekarang teman-teman bisa menyaksikan video cuplikan yang saya masukkan. Yang dibutuhkan si atom untuk meluruh setengahnya. Nah, waktu paruh karbon 14 adalah 5.730 tahun. Jadi, dalam 5.730 tahun, jumlah total karbon 14 dalam sebuah spesimen akan berkurang setengahnya. Dan akan berkurang lagi setengahnya dalam 5.730 tahun selanjutnya. Nah, untuk mengukur jumlah si kakak beradik karbon dalam suatu spesimen, para peneliti menggunakan alat canggih bernama mass spectrometer. Dengan menghitung perbandingan rasio kedua karbon di spesimen dan di alam, tambahkan waktu paruh dalam hitung-hitungan yang sangat-sangat ribet dan memusingkan.